Hajah Ustazah Ella. Selamat datang Ibu, sehat Bu? Masya Allah ya. Beliau berkenan hati untuk Ibu semua, karena khususnya beliau padat ya Bu ya. Padat loh. Hari ini harusnya 3, tapi karena ada Ibu antusias sekali ya, jadi beliau mengatur menjaga upah, ada yang terbantar ya Bu ya. Tetap terjaga, kedua jaga. Alhamdulillah ya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu semua yang telah hadir dengan undangan kami untuk mendengarkan kajian pemilihan ini. Semoga langkah kita semua Allah catat sebagai amal ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sambutan dari saya tidak panjang ya. Mari kita ikuti saja kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Ella Maulati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasnya? Ya. Biarin di sini Kak. Ini ada yang panjang, yang kecil nggak ada jadi sini. Ini live di FB. Tes. 1 1 1. Mana nih? Tes. 1 1. Enggak ada coba. Ada. Tes. Baik, ibu-ibu. Udah ada makalahnya? Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan ibu-ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita penuh barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pagi ini kita dapat berkumpul bersama, dapat kembali bertemu. Karena sudah 2 kali pertemuan saya tidak hadir di sini. Masalahnya bantrok jadwal ibu-ibu, susah ya. Tapi nanti akan ada sesuatu pertanyaan mungkin dari saya kepada Ibu Mustami ya. Nanti aja. Sekarang kita lanjut aja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, perjalanan kita dari rumah sampai sini, sampai kita nanti pulang kembali, mudah-mudahan banyak catatan baik di hadapan Allah, adalah amalan solihan, amalan mutakobbalan. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, bahasan yang akan dikemukakan untuk pagi ini judulnya adalah mendawamkan amal baik ya. Ini cuma 1 lembar saja, 1 halaman saja, mudah-mudahan bisa tersampaikan semuanya. Mendawamkan amal baik. Dawam itu artinya adalah biasa. Jadi mendawamkan adalah membiasakan. Jadi bahasa Arab dari kata dama yadumu dawaman, artinya itu adalah selalu atau senantiasa. Jadi artinya mendawamkan itu membiasakan amal baik. Kalau ada judul seperti ini berarti ada orang yang melaksanakan ibadah itu ya sekali-kali baik, sekali-kali buruk, baik lagi, buruk lagi, kadang seperti itu. Nah, kalau judul ini mengajak kepada kita sekalian, hayu kita biasakan berbuat baik itu supaya amal kita bertambah banyak dan bertambah banyak. Karena apa? Karena Rasulullah sangat suka kepada orang-orang yang terus terbiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, ya. Baiklah, supaya lebih paham ibu-ibu, kita langsung masuk kepada pembahasan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda. Ada matan hadis yang pendek sekali, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adawamuha wa in qalla, ya. Amalan yang paling dicintai, garis bawahi Ibu, amalan yang paling dicintai. Berarti kalau ada kata-kata paling dicintai, ada yang dicintai, malah ada yang kurang dicintai, ya. Karena sebenarnya tahapan-tahapan itu selalu ada. Kayak ibu-ibu atau istri-istri, ada yang paling cantik, ada yang cantik, ada yang oleng atut. Begitu ya? Apa oleng atut? Jadi tahapan itu selalu ada. Ada orang yang paling kaya, ada yang miskin. Jadi tahapan itu selalu ada. Maka istilah amal baik pun seperti itu. Ada yang paling dicintai oleh Allah itu. Yang paling dicintai, ada yang biasa dicintai, ada yang kurang dicintai, bahkan ada yang dibenci, ya. Tentu kalau disebut di sini paling dicintai, ini menjadi sesuatu yang kita harapkan. Karena kita ingin menjadi sekelompok orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Kalau paling dicintai berarti pahalanya paling besar. Berarti kalau dikasih surga, surganya paling bagus, begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang mana? Ternyata di sini adalah amalan yang continue, garis bawahi. Continue itu terus-menerus, ya. Continue itu terus-menerus atau terbiasa, begitu. Walaupun itu sedikit, garis bawahi sedikitnya, ya. Jadi ada amalan yang terus Ibu lakukan, sekalipun sedikit nilainya, tapi menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh ibu-ibu, membaca Al-Quran itu ada yang membaca satu kali itu ya menghabiskan 1 juz yang ia baca misalnya. Yang satu lagi bujang-bujang sajud, berapa coba? Cuma 5 ayat saja, tapi 5 ayatnya itu terus berulang setiap hari, bahkan seolah-olah dia mewajibkan. Baca Al-Quran itu wajib bagi dirinya. Pokoknya asal baca 5 ayat saja, setiap hari ada. Terus rutin, tidak pandang-pandang hari itu, mau hari Senin, ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Ahad. Nah, bahkan satu harinya itu dipilih-pilih. Kalau pagi-pagi tidak bisa, nanti siang. Kalau siangnya tidak bisa, sore bisa. Kalau tidak, malam. Pokoknya untuk ukuran satu hari itu dia melaksanakan hal itu karena menurut dirinya itu adalah wajib. Nah, contohnya seperti itu, Ibu, wa in qalla, sekalipun sedikit. Karena ada kalanya orang yang baca Al-Quran teh jujumplukan begitu ya, maca 1 bulan 2 juz, bere genep bulan. Waduh, kelamaan itu ya. Liburnya lama banget deh. Berapa? 6 bulan. Jangankan 6 bulan, 1 bulan kelamaan. 1 minggu kelamaan. Makanya kalau tidak sempat membaca yang panjang-panjang, udah pilih yang pendek aja, tapi berulang sehingga di dalam satu harinya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Itu yang dimaksud. Paham Ibu? Nah, contoh yang lain, sholat duha. Sholat duha itu kan sudah sering digembar-gemborkan. Itu banyak pilihan. Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Mana nuka anggo Ibu? Tuh kan masih 2 itu kayak. Saya sudah 2 kali tidak hadir di sini, ditanya masih aja 2 rakaat. Gitu. Tapi bagi ibu-ibu yang biasa melaksanakannya, nah ini kena dengan hadis yang ini. 2 rakaat itu paling sedikit kalau ukuran dibanding dengan 8, dengan 6, dengan 4. Paling sedikit kan 2 rakaat itu. Tapi si ibu ini ya dicintainya Allah, kenapa? Karena yang 2 rakaat itu tidak pernah ditinggal. Pagi ini duha, kemarin duha, besok duha lagi, terus sampai dia tidak mewajibkan tapi sudah terbiasa. Kalau tidak dilaksanakan itu nyesel banget begitu ya. Karena apa coba? Sholat 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat itu Ibu, fungsinya bisa memenuhi 360 sendi kita di dalam tubuh ya, diisi dengan dikir-dikir. Jadi katakan kalau 360 sendi, sorry Ibu teh apa sendi teh? Ya sendi teh ini nih yang kayak tangan tuh ya. Ada tulang belulangnya, tulangnya bisa digerak-gerakkan seperti ini. Kenapa? Kan Allah sudah janji menciptakan manusia itu pasti harus yang terbaik kan begitu. Yang terbaik, yang terhebat, yang terindah. Sampai diabadikan di dalam ayat yang ibu-ibu sudah paham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuh ya.
Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu paling tampan, paling cantik dibanding dengan makhluk lainnya, begitu ya. Nah, karena manusia itu paling cantik, diperintah untuk beribadah. Nah, maka orang-orang yang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, di dalam dirinya ternyata ada 36 sendi. Kita tidak pernah menghitung dan tidak pernah tahu sendi yang mana juga itu. Yang jelas kita itu duduk kan bisa macam-macam. Kayak ibu-ibu di sini ada duduk, emok, ada yang emok? Ada. Yang sila ada? Ada. Yang nangunyar ada? Ada. Ngalegedai karena tihang ada? Ada. Naplok karena temok ada? Ada, ya. Jadi dengan berbeda duduknya ini berarti si sendi-sendi itu bisa dikumah-kumah begitu ya. Kita sambil berbaring bisa, berdiri bisa, lari bisa, itu karena ada sendinya. Tapi sawar Rasulullah itu sendi-sendi setiap pagi itu harus diisi dengan dikir, satu sendinya satu dikir. Berarti 360 itu 360 dikir pagi-pagi itu. Masya Allah 360 kali ya. Jangan-jangan kita tidak mampu kalau pagi-pagi. Soalnya pagi-pagi itu kita repotnya minta ampun ya Bu ya. Kalau saya saja misalnya mau ke pesantren itu masuk pukul 7, keluar pukul 1, nanti itu persiapan pagi-paginya itu harus ini, harus ini, harus ini ya. Apalagi itu banyak yang telepon, minta yang curhat, pertanyaan itu aduh Masya Allah banyak sekali. Aduh gimana ya? Kayaknya tidak bisa deh 360 sendi. Nah kalau kita tidak bisa misalnya mengisi 360 sendi dengan 360 dikir itu, maka sholatlah 2 rakaat sholat duha ya. Maka kata Rasulullah sholat duha itu bisa memenuhi dikir untuk 360 sendi. Masya Allah ya. Jadi kalau ibu sudah terbiasa melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka itu sudah menjadi tadi ibu ahabbul a'mali, yaitu amal yang sangat dicintai oleh Allah. Teruskan yang 2 rakaat itu ya. Gimana tiba-tiba mau yang 4 rakaat? Boleh? Boleh, bagus ya. Sekali waktu ibu 4 rakaat tuh, 2 rakaat saja tadi sudah 360 sendi terisi dengan dikir. Apalagi kalau 4 rakaat berarti tinggal dilipat sekian ya. Tapi untuk pilihan yang tadi, sekiranya kita tidak bisa memilih yang terbanyak jumlahnya, pilih saja yang paling ringan tetapi mayeng dilaksanakan adalah dawam, yaitu terus menerus. Siap ibu-ibu? Siap insya Allah. Yang satu lagi malah belum bisa tahajud ini. Waduh, tahajud itu kan 11 rakaat. Saya ini kan formula, gak bisa jujur 11 rakaat begitu. Tiba-tiba dia milih yang 3 rakaat aja, witir untuk setiap malam. Tapi dia rutin aja itu witir 3 rakaat untuk setiap malamnya. Itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada ya tahajud 1 kali terus libur sabulan ya gitu. Tahajud 2 kali, libur 2 minggu. Nah ini ya, jadi paham ya maksudnya seperti itu. Makanya di sini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi ya, Rasulullah itu pernah mengatakan seperti itu, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang continue, yaitu terus menerus walaupun itu sedikit begitu ya. Baik ibu-ibu, itu hadisnya hadis Muslim. Dan kalau nanya sahabatnya siapa, yaitu Aisyah. Aisyah itu adalah sahabat perempuan, ya sahabat, ya istri bagi Rasulullah ya. Aisyah itu adalah sosok perempuan yang pinternya liwat saking. Di zaman harita teu aya istri nu tiasa mapakan ya ilmunya Aisyah radhiyallahu anha ya. Maka ibu-ibu di bawah di sini ada cerita sedikit. Alqamah, garis bawahi Alqamah. Pernah mendengar ibu Alqamah? Siapa dia? Siapa dia? Pokok nama ayah Bu Ella. Iya siapa dia teh? Ayah pokok nama. Iya bilangin dong siapa Alqamah itu. Hese nerangkeuna ayah pokok nama. Ibu-ibu kan suka begitu kalau ditanya orang ya. Pulang dari sini Bu Ellanya ada alhamdulillah. Menerangkan apa itu biasa aja, nitah bener nyarek salah gitu. Coba ibu diterangkan, biasa aja, nitah benar nyarek salah. Karena mungkin tidak mampu menyebutkannya atau alim lami. Seperti itu ya. Nah ini ada Alqamah. Alqamah itu adalah sosok manusia yang pernah berbuat salah ya. Karena apa? Menyakiti ibunya. Tetapi ya tidak sadar dia menyakitinya. Jadi bukan sengaja sih ya.
Coba di sini Alqamah yang mana ini? Ulangi ya. Alqamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu adalah ibunya orang-orang mukmin. Siapa itu? Aisyah. Garis bawahi Aisyahnya, ya. Ummul Mukminin itu hanya Aisyah saja atau ada yang lainnya? Ada siapa? Siapa? Pokoknya ayah. Siapa? Ibu yang disebut Ummul Mukminin itu adalah istri-istri Rasulullah semuanya. Yang disebut Ummul Mukminin itu semuanya. Khadijah itu Ummul Mukminin, ya. Hafsah Ummul Mukminin. Terus Ummu Salamah Ummul Mukminin selagi jadi istri Rasulullah, maka mereka itu disebut ibunya orang-orang mukmin. Seperti itu, ya. Alqamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin yang bernama Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal?" Garis bawah ibu-ibu yang itu Rasulullah beramalnya kayak gimana gitu ya. Kenapa Alqamah mesti tanya-tanya? Ya mau tahu karena Rasul itu pasti yang terbaik beramalnya itu ya. Ingin sekali mengikuti langkah amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kan sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Jadi kalau Rasul menjadi contoh yang baik, ya kita tanya-tanyalah. Kebetulan pada waktu itu istrinya masih ada, Aisyah. Maka ditanyalah, "Wahai Ummul Mukminin, Rasul itu beramalnya apa saja sih di rumahnya?" Pasti yang paling tahu ada keluarganya, termasuk adalah istrinya, termasuk anak-anaknya kalau ada, termasuk mertuanya kalau ada. Ditanyakan, Rasul itu beramalnya seperti apa? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Ya, apakah ada hari-hari tertentu untuk beramal Rasulullah itu? Aisyah menjawab, jawabannya begini, la, katanya, kana amaluhu di matan, wa ayyukum yastati'u makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'u. Tidak, katanya. Jadi Rasul tidak mengkhususkan hari apa yang dipakai ibadah itu. Karena sebenarnya ada semboyan hayatuna kulluha ibadatun. Semua kehidupan kita itu harus jadi ibadah. Berarti kalau semua tidak dikhususkan, hari Ahad begitu enggak. Hari Senin begitu tidak. Tapi setiap hari kalau bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, ya. Apa itu per detik, per menit, atau per jam, atau per hari, atau per minggu. Makanya kita punya jadwal banyak jadwalnya itu. Ibu kalau satu hari satu malam jadwalnya apa saja itu? Banyak kan? Masak, masuk jadwal. Masak, ngopi, ya jadwal itu juga. Jajan, jadwal itu juga. Banyak lah. Tapi kalau disatu-satukan jadwal itu banyak banget itu. Dari hari Senin ke Senin lagi itu berapa jadwal kita. Tapi ada yang istimewa di ibu-ibu itu. Ibu-ibu tuh dibilang repot ya. Ibu-ibu tuh repot, ngurus itu, ngurus itu. Tapi di pengajian paling banyak ibu-ibu terus itu. Luar biasa. Kalau ada pengajian bapak-bapak yang paling banyak mustaminya siapa? Ibu-ibu. Ada pengajian pemuda yang paling banyak mustaminya siapa? Ibu-ibu juga. Pengajiannya ini pemudi, yang mengadakan pengajiannya pemudi. Anger pangseseuna nyata ibu-ibu ya. Pas diumumkan barang siapa yang mau gerak jalan sehat, breng, ibu-ibu juga yang banyak itu. Aduh, jadi ibu-ibu itu emang luar biasa, hebat ibu-ibu itu ya. Ibu-ibu alhamdulillah berarti itu ya, untuk jalan sehatnya ibu bisa. Jalan sehat itu ibu-ibu sambil tadabbur alam juga. Pakai baju putih, aya nu menangan nyuk eta teh ngadadak ada ya. Makanya ketika melangkah tuh disada nyuk begitu tuh, yang kengengan nyuk. Ada yang saya mah pinjem aja ibu, katanya boleh lah, pokoknya mah hadir itu. Jadi ibu-ibu hadir di mana-mana, masya Allah ya. Itu berarti hebat jadwalnya. Nah berhubungan dengan jadwal, saya juga jadwalnya padat ibu-ibu ya. Ini agak bingung gimana ya, kalau tidak diteruskan di sini udah banyak banget ini mustaminya, alhamdulillah dari mana-mana. Tapi kalau diteruskan juga saya takut jadi dosa. Kenapa ibu sekarang itu ganti mudir am. Mudir am itu kepala sekolah yang umumnya ya. Diganti jadwal, kurikulum bergulir, jadwalnya bergulir pas hari Rabu itu saya ada jadwalnya penuh. Dari pagi pukul 7 sampai pukul 1 ibu-ibu ya. Jadi kalau dipakai ke sini saya barusan mengorbankan 3 kelas, bayangkan. Pelajarannya pelajaran tafsir ahkam ibu-ibu. Dan pelajaran tafsir ahkam itu tidak sembarangan. Tuna kabudak pasikeun enggak harus dijelaskan karena tafsir ahkam itu membaca kitab. Kitabnya kitab gundul.
Belum dibaca heula di harokatan, udah begitu ditarjamah, udah begitu diterangkan, ya, ditafsirkan. Itu ibu-ibu 3 kelas berarti 2 kali jam dikali 3, 6 jam pelajaran barusan saya meninggalkan anak-anak itu. Anak-anak nanya, ibu mau kemana? Aduh mohon maaf ya ibu, sebentar mau ke sana. Ibu sebentar gimana? Ibu nanti datang siang. Gak keburu lah, pasti udah selesai kalau sudah selesai di sini, ya. Jadi barusan cuma bisa ke 1 kelas aja, 1 kelas, jadi 3 kelas dikorbankan. Nah kalau tiap bulan seperti itu berarti saya mengorbankan anak-anak, gimana coba, ya? Akan beda artinya ketika gurunya ada di depan dan cuma tugas saja, beda sekali. Dan nanti kalau ulangan mereka akan kebingungan, karena apa? Karena sering ditinggal gurunya, ya. Makanya saya tuh kemarin masih berharap ke Ibu Haji Yeti, ya, karena beliau yang suka ngundang saya. Jadi saya mintanya begini, ya, kalau bisa begitu. Untuk saya secara pribadi boleh nggak kalau Selasa pagi? Kalau Selasa pagi ada itu, lolong kerang waktunya ada. Kalau Selasa pagi itu, beliau mungkin kurang memahami. Aduh gimana ya Bu, kalau dipindah ke Selasa pagi katanya itu yang lain keberatan. Kalau saya bilang bukan merubah yang lain, untuk saya sendiri aja. Misalnya setiap Rabu itu ya Rabu Ustadz siapa? Rabu. Ustadz siapa? Rabu lagi. Di minggu kedua. Di minggu ketiga Ustadznya Rabu lagi. Pas minggu keempat itu yang Rabu dipindah ke Selasa. Itu saya maksud saya begitu. Dipindah ke Selasa pagi. Pukul segini bisa. Itu mah khusus Selasa dikosongkan. Makanya sekarang dipindah-pindah. Ibu-ibu mohon maaf. Yang mau dipindah itu bukan di sini aja. Ibu di Asopia. Asopia itu biasanya 1 ya, pukul 1 tengah hari, dipindah ke pagi-pagi. Yang kedua di Cikarees juga dipindah ke pagi, ya Bu ya, ke Selasa. Karena saya berpikirnya saya wajibnya kemana? Kemana-mana wajibnya. Ngajar di pesantren wajib, ke sini juga wajib. Terus gimana caranya supaya begitu? Ke itu keisi, ke sini keisi. Yang satu lagi di Bojong Sere, asalnya itu pukul 1 dipindah lagi ke pagi. Jadi yang nyisa paginya itu, yang namanya Selasa itu Selasa keempat disisain. Mudah-mudahan orang sini berkenan untuk memindahkan jadwal itu ke hari Selasa keempat untuk ibu-ibu di sini, begitu yang dimaksud. Kalau begitu saya tanya dulu deh sama ibu-ibu dulu. Ibu-ibu bisa nggak kalau Selasa pagi ke sini? Ibu-ibu Selasa pagi itu bisa. Tinggal nanti disampaikan ke Ibu Yeti atau ke Bapak DKM mungkin ya, ke Bapak DKM. Jadi saya tidak mengganggu jadwal yang lain. Silakan yang lain mah mau pakai hari apapun gitu. Cuman untuk saya keberatan. Resikonya kalau ibu-ibu bertahan tetap harus Rabu keempat ya, jam segini, maka saya bisa-bisa libur dari sini. Jadi saya tidak akan hadir ke sini lagi. Mangga pilih badenu mana ya, karena kalau saya pindah dari sini yang lain sudah nyantok pada menunggu ini yang lain ya. Ini yang yang dirutinkan seperti ini ibu-ibu, itu ini bisa disebut istimewa yang dirutinkan itu. Susah merutinkan itu ya, karena saya jadwalnya penuh ya. Saya sudah dengar dari ibu-ibu barusan siap untuk Selasa keempat pagi-pagi ya, jam segini, jam 10, mangga nuhun pisan kalau begitu. Tinggal nanti minta kesepakatan mungkin ke Ibu Yati ya, nanti melalui Ibu atau Bapak DKM, mudah-mudahan bisa memaklumi ya keberadaan saya seperti itu. Jadinya saya nanti tidak kurang tidur karena kemarin dipikirin, aduh gimana ya ninggalin anak segini. Terus ibu-ibu gimana? Karena ibu-ibu di sini juga ini musaminya udah sebanyak ini, alhamdulillah, masya Allah ya. Nah itu mudah-mudahan ada izin Allah, mudah-mudahan kita bisa bertemu. Kalau itu sudah klik ya, klik dengan ibu-ibunya, klik dengan Ibu Yetinya, klik dengan Bapak DKM-nya, berarti kita syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti saya tinggal mendengar kabar beritanya aja bagaimana untuk bulan depan. Kalau bulan depan siap untuk itu saya hadir di sini. Kalau ternyata tidak boleh, tidak harus Rabu, berarti saya absen dari sini. Begitu ya. Mohon maaf. Paham ibu-ibu? Paham. Ibu-ibu mah ada bager di kita nurut saya, alhamdulillah. Masya Allah. Solehasi. Iya. Maka ibu-ibu ya, tadi ada yang nanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah itu mengkhususkan hari untuk ibadahnya itu hari apa begitu, atau jam berapa atau bagaimana ya? Dan ternyata Aisyah menjawabnya begini, tidak katanya. Jadi Rasul tidak mengkhususkan ya. Amalan beliau adalah amalan yang continue. Tuh, continue itu rutin.
Rutin itu berarti tidak dikhususkan tiap dinten Senin salat duha, lamun teu dinten Senin teu salat duha, enggak begitu. Ternyata Rasul itu ketika menyampaikan kepada umatnya, beliau sendiri sudah melakukan hal itu, ya. Beliau menyampaikan yang paling dicintai oleh Allah, amalan itu adalah amalan kontinu. Ternyata ketika ditanyakan kepada Aisyah, memang Rasul seperti itu, mengamalkannya dengan kontinu, tidak dipilih-pilih hari. Kapanpun Rasul melakukan dengan dawam, Masya Allah, ya. Nah, kita selagi bisa, coba kita lakukan saja, ya, seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Mangga Ibu lanjut ke sananya. Dalam kurung rutin dilakukan. Jadi kontinu itu rutin dilakukan, ya. Ibu yang rutinnya kayak gini kan, pengajian tiap Rabu itu rutin. Ibu sudah dapat tuh satu minggu dirutinkan udah. Belum lagi di mana, ya. Nah, di rumah kita yang mengaturnya. Ibu mau ngisi apa tuh? Tadi sholat duha setiap saat seperti itu. Cek Ibu teh ada tadi teu kabujang sholat duha tengkewe sore teu bisa kitu mah, ya. Jangan diatur-atur seperti itu, memindahkan waktu. Duha itu kan judulnya sholat duha. Manakala matahari sedang enak-enaknya kayak begini, ya. Surah Allah teh wasyamsi wa duhaha. Tuh. Perhatikan matahari pada waktu duha, ya. Jadi kalau duha, ya duha paginya, ya. Tidak boleh dipindah ke sore. Kalau ibu semalam tidak bisa nih sholat tahajud, aduh merek dialihkan ke jam 11 enjing-enjing, nggak bisa. Tahajud itu harus malam. Yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, tetapkan seperti itu. Yang selagi bisa digeser-geser, tuh ya, dioper-oper, digalar-gilir seperti sisig nini tadi, maka itu boleh dilakukannya. Artinya kita terus mencari waktu supaya ya semuanya bisa kita lakukan, begitu maksudnya, ya. Nah, kemudian di belakangnya ada siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Jadi Aisyah di sini memberi semangat kepada kita. Semua orang bisa kok nurutan Rasulullah, bisa kok melalui Rasulullah, dan kalian pun bisa melaksanakan apa yang Rasulullah lakukan. Jadi memberi semangat. Ibu semangat untuk nyunah ke Rasulullah? Semangat. Makanya ibu sudah banyak yang nyunahnya. Kayak ibu ada di Majlis Ta'lim, itu kan aturan Rasulullah, ya. Tempat yang paling mulia itu adalah masjid, disebut-sebut, ya. Khairul biqai masajidu al masajidu. Yang paling baik di antara tempat-tempat itu adalah masjid-masjid. Nah, ini kita di masjid, alhamdulillah, di tempat yang paling mulia. Di masjidnya buat apa? Ngaguar ayat-ayat Quran, ngaguar hadis Rasulullah. Maka di sini banyak sekali malaikat yang dengan kehadiran kita, malaikat pun hadir di sini. Maka malaikat memberikan salam berkali-kali kepada kita dan muncul jaminan sahalallahu lahu thariqan ila jannah, ya. Manusia itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Siapa manusia itu? Kita, insya Allah, ya, seperti itu. Jadi siap ya Bu ya, ngiring nuturkan Rasulullah semampunya. Jadi diicip-icip heula, coba-coba mampunya ibu berapa rakaat. Kalau sholat duha kayak tadi, 2 rakaat mampu, ya udah teruskan yang 2 rakaat itu, ya. Pada satu waktu naik lagi misalnya, teruskan yang itu, atau baca Al-Qur'an. Ibu baca Al-Qur'an sekarang mampunya berapa menit kalau baca Al-Qur'an? Dari 1 hari 1 malam 24 jam, berapa jam yang dipakai baca Al-Qur'an? Ada setengahnya 12 jam? Oh, enggak. Setengahnya lagi 6 jam? Enggak juga. Setengahnya lagi 3 jam? Enggak juga. 3 jam dipitaskan setengah, sejam setengah ada? Ada sejam setengah. Itu udah hebat. Ibu 1 jam setengah, coba kalau ibu hitung 1 jam setengah ibu baca Quran. Waduh, itu habis berapa ayat itu, ya? Yang paling hebat itu pasti pahalanya. Kenapa? Karena baca Al-Quran itu 1 huruf yang dibaca itu menghadirkan 10 kebaikan. Coba ya, 10 kebaikan kali huruf yang dibaca oleh kita. Tadi 1 jam setengah loh, banyak itu ya. Nah, kalaupun ibu tidak sampai 1 jam setengah, cuma 15 menit aja bisa. 10 menit bisa. Ya Bu ya, mangga biasakan yang ibu mampu. Insya Allah nanti akan menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, ya. Sekarang di sini ada surat apa nih? Oh, ada hadis lagi, hadis Muslim, ya Bu ya. Hadis Muslim ini dari Aisyah juga. Dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu, alaikum minal a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamallu
hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ilallahi maduwima alaihi wa in qalla, ya. Hadis yang ini senada isinya dengan yang tadi, tapi menguatkan saja. Ternyata hadis itu saling menguatkan. Ya, di dalam hadis ini agak panjang, matanya sedikit. Wahai sekalian manusia, garis bawahi manusia. Bahkan di sini Rasulullah tidak memilih-memilah, manusia aja yang dipanggil itu. Wahai manusia. Karena sebenarnya manusialah yang diperintah untuk beribadah. Ya, padahal pada akhirnya manusia itu berpecah-pecah. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama non-Islam, ya. Pada akhirnya di negara Indonesia saja yang sudah disahkan ada berapa agama itu, ya. Ada agama Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, belum lagi kepercayaan-kepercayaan lainnya, ya. Nah, pada dasarnya semua manusia diperintah untuk ibadah. Makanya ibu hafal sekali dengan ayat yang ini. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Nah, mentung-tung nama apa pisan, ya, seperti itu. Surat Al-Baqarah itu, ya. Jadi kalau ibu ditanya, tugas manusia di dunia apaan sih? Nah, jawabnya itu surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat ke-28. Itu sebelum Rasulullah, Allah dulu yang memanggil. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ubudu gitu. Beribadahlah kalian, ya. Kepada siapa beribadah itu jangan salah, Rabbakum, kepada Tuhanmu. Disebut Rabbakum, Tuhanmu, juga harus dijelaskan. Karena ternyata di dunia ini banyak Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah. Ada Tuhan berupa kuburan, ada Tuhan berupa kuburan disembah oleh mereka, ya. Datanglah ke kuburan para wali di situ. Untuk apa mereka datang? Bukan berziarah, mendoakan, malah meminta. Terkena soleh wali siapa? Wali Songo. Wali siapa lagi? Pokoknya mau ulah wali kukun, banyak. Wali kukun mah eta mah obat gosok. Obat gosok wali kukun ya. Jadi ibu ziarah ke makam, jangan disebut makam siapa aja, ibu ziarah itu bagus. Karena kata Rasulullah itu kuntu nahaitu an ziyaratil quburi. Dulu pernah aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Dulu mah dilarang berziarah kubur teh. Kenapa? Karena kalian belum tahu, datang ke kuburan itu malah minta-minta. Jadi salah dong kalau minta mah no maot mah dikirim, lain dipenta, begitu ya. Maka mengirimnya juga jangan salah. Bukan mengirim air, bukan mengirim bunga. Masalahnya dengan logika saja. Mereka itu sudah mati. Kebutuhan mereka tuh beda dengan kita. Kita yang masih hidup butuh dengan bunga, butuh, ya. Ada penggemar bunga itu, wah, di sekeliling rumahnya bunga melulu, ya. Terus di dalam rumahnya ada tuh bunga-bunga apa yang wangi begitu. Orang yang masih hidup butuhlah dengan bunga-bunga. Terus dengan air butuh banget. Buat minum, buat makan, ya, buat masak, buat mandi, wudu, dan semuanya pakai air itu. Kalau orang yang sudah mati tidak butuh lagi kepada air. Makanya ketika air diceborkeun dina luhureun makam itu jadi nggak ngerti ini apa sih maksudnya, gunanya apa? Karena kita itu kalau menolong memberi sesuatu yang ia butuhkan. Orang yang mati yang dibutuhkannya apa? Doa. Dari siapa? Dari orang-orang yang masih hidup. Jadi jangan membawa air, tidak perlu. Membawa bunga tidak perlu. Kirim doa saja yang banyak, ya. Doanya apa? Tidak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan mereka itu mengerti. Terutama yang paling mengerti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kedepruk we dina makam indung teh bari ngadoakeun Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak dengan bahasa itu atau sudah begitu ditumbuh ku bahasa orang yang panjang ma anu didoakeun, ya. Nah ulah teh kieu kedepruk kana kuburan indung teh ma nah abdi teh can beunghar wae ti baheula teh ma. Tetangga di depan, di belakang, di kanan, di kiri, itu mereka udah kaya semua, tinggal aku yang belum kaya itu. Makanya doakan abdi teh hayang beunghar ma, tah itu yang salahnya. Cek indung namun bisa ngajawab ai maneh teu balik, bener gitunya. Ai maneh teu balik pan emak teh geus maotnya enggak bisa lah.
mereka maneh anu mereka emak begitu ya. Jadi ibu dengan logika aja sudah begitu pemahamannya. Jadi ada yang ziarah kubur tapi salah prak-prakanana. Makanya tadi disebut ibadah itu ibadah kepada Tuhanmu. Tuhanmu itu yang mana? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Jadi kalau Tuhan yang menciptakan kita tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan beribadah kepada Tuhan selain Allah begitu. Terus Allah itu menciptakan kamu ditambah walladzina min qablikum. Ternyata Allah itu luar biasa, bukan kamu saja yang diciptakan oleh Allah itu, dan orang-orang yang sebelum kamu bahkan terkenal dari mulai Nabi Adam ya sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat Allah terus menciptakan manusia itu. Untuk apa? Allah memerintah ibadah kepada kita. Untungnya buat siapa? Ya buat kita sekalian, karena tungtungnya tadi la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Tuh. Jadi harusnya ketika diperintah ibadah oleh Allah itu jangan marah. Alhamdulillah diperintah ibadah. Coba kalau kita tidak diperintah ibadah, bagaimana mungkin kita bisa bertakwa? Sedangkan kacapangan hayang asup ke surga. Ditanya mau ibu ke surga? Mau dong ke surga itu. Ari takwana henteu. Padahal yang disebut surga itu iddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa ya. Maka bentuk apapun yang diperintahkan ibadah oleh Allah kepada kita semua lakukan. Salat ibadah, saum ibadah, tolab ilmu ibadah, bager ka caroge taat ibadah, bager ka mitoha ibadah, bager ka tatangga ibadah. Tuh semuanya ibadah. Oh ini dia, banyak sekali antara hablum minallah dan hablum minannas. Maka la'allakum tattaqun, supaya kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Saya boleh tanya dulu sama ibu-ibu yang hadir di sini yang banyak banget tuh, sampai ke belakang juga, keluar juga modal ya. Nih ibu-ibu yang ada di sini sudah bertakwa belum? Ada yang menjawab nate alahah eleheh begitu tak? Ada yang menjawab sugan gitu. Ada yang menjawab insya Allah. Ada yang menjawab on the way, sedang di jalan mau ke takwa ya. Artinya apa? Artinya kita semangat, sedang mencari ketakwaan itu sampai di mana ya. Makanya kita datang ke sini ngapain? Ya itu ngumpul-ngumpul bekal buat menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan lambat laun kita disahkan oleh Allah, kamu layak menghuni surga karena kamu sudah menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin ya. Makanya pulang dari pengajian harus ada perubahan. Pulang ngaji udah gudag ke mana? Perubahan teu aya anggaran pedit. Anu kitu ada. Yang pedit itu gelarnya banyak panjang keken, mengkene merege, hese cap, jahe buntut, kasiran kedekut, korung geus apa bakat tingkus sering disebut-sebut. Ya ibu-ibu seperti itu ya. Lanjut, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian. So, garis bawah itu, sesuai dengan kemampuan kalian. Seperti tadi ibu, ada yang mampu infak dengan membuatkan masjid oleh dia sendiri. Karena dia adalah orang kaya, bikin masjid sendiri, tanahnya sudah punya, udah selesai semuanya diwakafkan ke jamiah misalnya. Nih saya mewakafkan masjid, silakan makmurkan. Ada orang yang hebat seperti itu, memberi sodakoh yang sangat banyak, infak yang sangat banyak. Kita berpikir tentang itu maulah. Tapi bujang-bujang imah ge ngontrak keneh. Tuh gimana itu? Bumi ngontrak keneh, ngadama masjid seperti itu enggak bakalan bisa. Tapi ibu memakmurkannya bisa kan? Maka hadirlah ke masjid itu untuk memakmurkan masjid seperti ini. Yang mana yang kebagian itu? Yang membuat masjidnya atau yang memakmurkannya? Semuanya kebagian ya. Itu yang disebut mastata'tum, semampu kalian. Karena itu Allah tidak memaksa. Sugan maksa gitu. Ibadah haji saja tidak dipaksa. Ketika orang mampu untuk berangkat, sok hukumnya wajib. Tapi ketika belum mampu itu tidak disebut wajib. Maka disebut-sebut Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Surat Al-Baqarah ayat menjawabnya ayat terakhir supaya mudah. Surat Al-Baqarah ayat terakhir. Itu belum tuntas itu jawaban. Ayat terakhir. Terakhir itu berapa sih? Kata anu naros terakhir teh sabaraha ibu baca aku sorangan sing aya gawe.
Nah itu 2 ayat terakhir kalau ibu baca itu ya, 2 ayat terakhir ibu baca itu ganyaranana seperti ibu sholat tahajud. Ya, ibu membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu punya pahalanya sebesar sholat tahajud. Ya, sebesar sholat tahajud, besar banget berarti. Tapi ibu jangan lantas ibu menyimpulkan, oh begitu ya Bu Ella, kalau begitu saya mau berhenti tahajud supaya tidak ngantuk, ganti aku baca surat 2 rakaat. Bukan begitu, 2 ayat, bukan begitu maksudnya. Ya, ibu kalau mau menambah pahala yang banyak itu baca juga surat yang itu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, berarti 286 dan 285 ya, 285 dan 286 dibaca itu. Mau dibaca begini lagi tidak sholat, mau dibaca dalam sholat, maka punya pahala sebesar sholat tahajud ya. Bahkan Rasulullah itu disebut-sebut, Muhammad itu disebut orang yang diberi nuroini. Nuroini teh 2 cahaya ya. Rasulullah digadang-gadang disebut ya nabi yang diberi 2 cahaya. Ada yang bertanya, apa sih 2 cahaya itu? 2 cahaya itu 1 Al-Fatihah, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Hanya di dalam Al-Quran adanya seperti itu. Makanya Rasulullah diberi 2 cahaya. Untuk kita sebagai umatnya, banyak-banyak membaca yang tadi surat Al-Fatihah itu sudah pasti, karena itu dibaca di setiap kali sholat kita. Rakaat tidak ada yang nganggur dari Fatihah, semuanya pakai Fatihah ya. Tapi surat yang tadi yang 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu kan masih jarang-jarang. Sok ku ibu ayeuna dimanfaatkeun tah hadis teh. Ku ibu dibaca berulang kali 2 ayat terakhir. Hafalkan yang itu mah? Apa? Nah, ibu mah biasanya kayak apa nata sisi iyo jeung sisi iyo. Biasanya kayak begitu ya Bu ya. Tuh. Untung segitu juga sudah uyuhan ibu sadar ya. Mangga ibu. Karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Tuh ibu-ibu. Jadi Allah tidak bosan menunggu manusia untuk berbuat baik itu, menunggu setiap saat. Jangan dikira ibu-ibu, kita lagi lengle, lagi lalai, Allah selalu membuka sini, tobat, kalian tobat. Cepat, mumpung ada waktu. Allah teh kitu teh setiap saat itu. Namprakeun pandangannya pada setiap malam, setiap siang, ibu-ibu. Namprakeun pandangan itu bukan meminta, tapi ngahiap. Silakan yang mau tobat pagi ini siapa? Ditunggu itu. Pagi tidak mau, siang tuh mau juga. Sudah sore tidak, surah Allah belum juga. Dia mau bertobat untuk hari ini. Oke, surah Allah. Nanti malam ditunggu lagi. Wong tos namprakeun di pandangan. Sini. Siapa yang mau tobat sekarang? Diantosan bikin ka belum, malam itu habis. Pagi-pagi dah teu bosan Allah terus seperti itu. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sehingga meletek fajar ya, sehingga meletek matahari dari sebelah barat. Baratnya apa? Kulon ya. Hari meletek teh dari mana? Biasanya meletek itu terbit dari timur ya. Surup di mana? Di barat. Nah, nanti kalau kiamat kubro mau datang itu dibalik. Jadi si matahari itu terbitnya di sebelah barat. Orang-orang terperang, astagfirullahaladzim, kenapa ini matahari kok moncorongna di situ? Itu pertanda mau kiamat kubro, dekat banget ya. Nah, nanti surupnya kebalik dari sebelah timur. Nah, maka ucapan hadis yang barusan, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, Allah tidak bosan menunggu kalian bertobat sampai kiamat kubro. Gitu maksudnya ya. Jadi Allah tidak bosan. Artinya apa? Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Sok siapa yang mau tobat sekarang? Ibu-ibu makanya gaduh dosa ingat tobatan. Dosa lagi tobatan deui, dosa lagi tobatan. Yang ditumpuk-tumpuk terus sampai akhirnya Allah susah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu masih ada dosa sekarang? Masih. Naon wae eta teh? Dosa apa ya? Dosa yang besar enggak sih kayaknya ya? Dosa zina, na'udzubillahi min dzalik. Dosa membunuh, wah tidak ada. Dosa mabok, enggak ada. Kecuali mabok ku hutang, ayo cika namanya. Ibu dosa kecil sih kita mah sebenarnya ya. Tapi dosa kecil itu bahaya loh. Bohong misalnya. Bohong itu kalau dibandingkan dengan membunuh tadi jauh atuh. Bohong mah kecil, dosa bohong mah. Tapi Rasulullah mengingatkan justru yang kecilnya itu. Wa iyyakum wal kadiba. Hati-hatilah kamu dengan berdusta. Fa innal kadiba yahdi ilal fujuri. Karena sesungguhnya berbohong itu akan membawa manusia kepada kejahatan.
Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Dan orang yang sudah terjerembab ke dalam kejahatan, dia akan dibawa oleh neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau disimpulkan, bohong sama dengan jahat, jahat sama dengan neraka. Tuh ibu-ibu, itu teh dosa kecil. Ngabohong sekali ya teh. Ngabohongnya berkali-kali. Sing bade tumaros ka ibu-ibu sok ngabohong. Oh, sok sabaraha kali. Tuh kan tidak bisa menjawabnya, berapa kali ya saya berbohong ya. Kadang berbohong kepada suami bisa jadi, berbohong kepada anak bisa jadi, ditambah berbohong kepada incu. Tah ibu-ibunya jangan dikatakan pira ge dosa segitu. Enggak pira. Kalau dosa itu tidak diampunkan oleh Allah bahaya. Nanti di akhirat ditagih karena kita tidak pernah tobat dari dosa-dosa itu ya. Nah bohong dosa ibu-ibu mah. Kukulutus masih aya? Aya wae nya kunaon atuh eta teh nya gimana atuh nya. Ibu mah enggak pernah bosan-bosannya kukulutus teh. Lamun nyarios eta wawasuwada kadang-kadang bismillah tas beres alhamdulillah. Kitu mah wawasuwada bismillah mah bismillah. Keur wasuwada teh meni teu eureun-eureun jeung mah wadah. Beres mah wadah deui. Boga anak salima-lima hare-hare we aramu teu jiga kana dahar tah rarewo kitu. Sorangan mah manehna baca prot. Cek malaikatnya beri gogodek, ini si ibu kenapa sih? Coba ngomongnya ditahan, jangan kukulutus. Dapat dia pahala dari ngawasuh wadahna. Ngawasuh wadahna kukulutus jika kitu, pahala lagi ka mana atuh? Nya, tah eta teh bu dosa nu kitu teh. Bade liren ibu-ibu. Berarti osok eta teh tuh. Osok. Berarti bade osok keneh. Iya, hanya dosa-dosa begitu. Makanya kalau ditanya dosa yang mana yang harus ditobatan teh sadayana. Dosa yang besar harus ditobatan, dosa yang kecil juga seperti itu. Makanya kita tobat dari dosa-dosa besar ataupun kecil. Kalau kita tobat berarti kita bersih lagi dari dosa-dosa itu. Masuk ke akhirat melenggang saja dengan penuh senyum simpul. Kenapa? Dosa-dosa itu sudah terampunkan. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Maka ibu-ibu ditambah. Jadi Allah tidak akan bosan menunggu kita baik ya. Bahkan kita mungkin yang jadi bosannya. Allah tidak akan pernah bosan. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus. Lagi-lagi yang tadi disebutkan. Amalan yang terus menerus dalam kurung dibiasakan walaupun sedikit. Ya Bu ya. Ibu teh punya tetangga. Tetangga itu anak yatim. Bapaknya meninggal. Jadi hidup dengan ibunya, ibu pikawatiran. Tapi ibu setiap hari memberi apa aja yang ada. Apakah itu sepiring nasi gitu dengan lauk pauknya, atau ibu-ibu mentidak artos 2.000 pira oge sadinten teh. Tapi aya we nu dipasikeun ku ibu. Nah, amalan yang itu yang sangat dicintai oleh Allah. Sementara rumah-rumah yang menjulang tinggi tidak perhatian sama tetangganya begitu. Bisa jadi rumahnya segede apa, mobilnya beberapa gitu, tapi eta tetangga kalaparan manehna mah teu apaleun. Maka dia akan besar tanggung jawabnya di hadapan Allah. Bukannya kamu dulu ya hidup di seputar orang-orang lemah, hidup di seputar orang-orang miskin, tapi kamu kalau lagi makan gak ingat sama mereka. Kamu lagi makan yang enak pun kamu tidak ingat kepada mereka. Kenapa seperti itu? Apa kamu menyangka bahwa harta itu milik kamu? Tidak loh. Harta, di dalam harta kamu itu ada milik orang miskin, ada milik orang fakir, ada milik orang lemah. Makanya muncul yang disebut zakat, infak, sedekah. Ya, makanya harta akan ditanya di hadapan Allah, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Kamu harta haban digugunuk, teu bosan ngagugunuk harta. Maka Allah bertanya, "Ti mana ya harta di tanganana, ka mana dikaluarkeunana?" Begitu, ibu-ibu. Jadi kita mulai berpikir sekarang, sudah cukup tidak ibu mengeluarkan harta? Karena kenapa ya geus beunghar teh, ieu teh lebar wae mengeluarkan harta teh bahaya itu, ya. Jangan seperti si Korun. Korun itu beunghar, tapi akhir kehidupannya ibu-ibu ku Allah ditongengkeun kana neraka. Nyecap ibu-ibu. Rumah dimakan dengan tanah itu si Korun itu. Di ruang kerepes. Kenapa? Karena kejahatannya itu. Jahatnya kenapa? Merasa bahwa harta itu milik dia saja. Padahal di harta teh aya bagian orang lain. Ya, makanya ada zakat. Zakat bahkan hukumnya wajib. Infak bahkan hukumnya wajib. Sedekah sunat. Maka kita bersihkan harta itu dengan zakat, infak dan sedekah. Ya, insya Allah aman-aman saja. Ngagugunuk harta dugi ka irah ge mangga kalau hak-hak harta dipenuhi seperti itu, bahkan bisa menjadi Nabi Sulaiman nya beunghar nya balabah, maka diberi surga. Surganya teh nyambung
Nabi Sulaiman mah surga di dunia kabagean aja nama. Surga di akhirat pun seperti itu. Kenapa? Karena sangat teguh menjalankan kehidupannya, mengelola harta dengan baik. Insya Allah ya. Ibu-ibu hartanya sudah sebanyak apa hartanya sekarang? Sudah sebanyak apa? Soalnya ibu bukan yang banyak saja yang ditanya, yang sedikit juga ditanya kok ya. Ditanya rumah kecil ditanya. Kamu dapat rumah ini dari mana tuh? Oh, abdi tada duka imasaha, kok abdi teh eusian we. Yang begitu ya. Duka imasaha ya tada pandangan tep eusian we ku abdi har. Enggak boleh begitu, gasab itu namanya, ya. Gasab itu menggunakan harta orang lain tanpa izin, gasab itu, ya. Apalagi dengan sengaja atau ibu membangun pagar ibu harusnya di sini nih. Ditambah sajengkal ka dieu. Maka nu sajengkal itu akan digali 7 lapis bumi ke bawah. Ku Allah bakal ditumpukeun dina pupunakanana pada hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Kan tanah itu berat ibu. Coba kalau ibu ngagotong pot tuh, pot yang agak gede berat enggak bu? Berat itu, tanah sak itu berat. Tangke mah 7 lapis tanah tah. Hanap, ku Allah dikorowot nih. Kamu yang seneng tanah dulu tuh. Bakatin ku seneng karena tanah tuh, tanah orang lain kamu gunakan tanpa izin itu. Itu namanya gasab. Maka bu ditumpukun tadina pupunakanana sehingga dia susah bangun karena berat dengan membawa beban tanah. Sakumaha teh sajengkal. Tapi sajengkal mun dikali ka hanap segimana besar. Ari ayeuna jangan ngagasab tanah batur teh bukan lagi sejengkal nama. Sakotak, betul enggak bu? Sakotak, beberapa kotak atau ngahaja nipu batur tepikeun ka kacanak hartana ku manehna. Tah anu kitu engke bakal berat di peunan Allah. Makanya tadi pertimbangkan, ada halal, ada haram, ada syubhat. Mana yang harus kita cari? Pasti yang halal, yang supaya tidak menjadi beban bagi kita pada hari kiamat ya. Mangga ibu-ibu dilanjut. Ke bawah ada hadis lagi ya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku ya. Kata Abdullah itu, Rasulullah berkata kepadaku, "Ya Abdallahi, la takun mithla fulanin kama yaqumul laila fataroka qiyamal laili." Ulang ya. Ya Abdallahi la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataroka qiyamal laili. Tuh. Sahur Rasul ke Abdullah bin Amr bin Al-As, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan." Garis bawahi si fulan. Naon fulan teh hartosna teh? Si fulan itu seseorang, enggak disebut namanya. Jadi kalau kita menyebut si fulan, kita suka menyebut hamba Allah begitu kan? Ada orang yang sodakoh tapi nggak mau disebut namanya. Pokoknya ibu sanamena nggak usah, hamba Allah aja. Nah itu si fulan. Ada sodakoh dari si fulan. Fulan untuk laki-laki, kalau untuk perempuan fulanah pakai we. Da urang mah nasibna teh kitu han urang mah nya. Batur ustad ieu ustadah tuh. Ya, batur mukmin ieu mukminah. Batur muslim ieu muslimah. Batur kafir ieu alim na eta mah, alim na eta mah. Batur kafir, urang aya nyebat kafirah, aya kafirah. Nah, ada huruf Arab mah teu aya ra, aya gero, ya, kafiro, ya. Nah, itu disebutnya adalah isim muannas. Isim muannas teh nama isim untuk seseorang perempuan. Ustad, ustadah, muslim, muslimah, mukmin, mukminah gitu. Ada juga mubalig. Ada bisi mubaligah deui nya, mubalighah ya. Nah, fulan katanya. Kata Rasul itu, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan." Si fulan itu ku Rasul ditinggali begitu. Kenapa dengan si fulan? Dulu dia biasa mengerjakan salat, garis bawahi. Dulu dia biasa mengerjakan salat dulu-dulunya teh si fulan teh ya. Salat malam lagi. Jadi sebutnya apa kalau salat malam teh? Salat tahajud. Dia itu terkenal orang yang baik salat tahajudnya. Salat tahajud begitu dulu-dulunya. Tapi kenapa? Namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Tuh ibu-ibu. Eta teh nu teu dawam teh. Makanya Rasul nyesel. Duh sayang banget. Dulu dia itu rajin ke masjidnya. Sekarang dia perek ke masjidnya. Aya nu kitu? Aya. Dulu sodakohnya ngabring. Wah di mana-mana dia mah sodakoh. Nah ari reka sepuhnakeun eureun sodakohna teh kebalik kayaknya. Maka lamun tugikeun ka maot dia seperti itu, maka itu bisa jadi
su'ul khotimah. Bisa jadi kesananya jadi su'ul khotimah. Ya dari tadinya sholat jadi tidak sholat ya su'ul khotimah tuh. Dari tadinya zakat jadi tidak zakat su'ul khotimah. Padahal yang kita haruskan, yang kita inginkan adalah husnul khotimah. Nah ini ibu-ibu di sini nih calon husnul khotimah semua. Amin ya rabbal alamin. Sok ibu pikir-pikir. Dulu ibu itu sok poli gagah jurugan teu make jilbab, teu make naon. Aya sok poli di dia. Tong ngacung bisi kapena. Gitu ya. Dulu ibu-ibu mana ada di kerudung, mana ada di jilbab dulu. Ada orang yang mapatahan oge neng di kudung atuh neng di kudung amak kana mapatahan anak teh dulu ya. Tapi sekarang kebalik ibu. Sekarang mah ibu-ibu jangankan ke pasar gitu terlalu jauh, tak kapipir we teu wantun mun teu ngau kudung. Berarti ibu itu udah ada perbaikan. Maka kalau ini terus ke ibunya diperhatikan terus, dipiara terus, maka ibu insyaallah ini calon husnul khotimah yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin ya. Kenapa? Karena kita akan diakhiri dengan kematian, jangan lupa itu. Kematian jangan lupa ibu-ibu, jangan berpikir saya masih jag-jag yang lain mah sudah penyakit ini, sudah penyakit itu, sudah penyakit ini, saya mah alhamdulillah sehat-sehat saja kok. Emang manusia harus mati itu harus menunggu sakit dulu? Enggak kan ibu-ibu? Ada orang yang mati tiba-tiba tabrakan jegur, ada yang begitu? Udah ngusek di situ. Padahal dia lagi sehat, iya sehat lah. Orang tidak sakit tidak apa, dia bawa mobil, dia bawa motor, sehat. Tapi kata Allah, kamu di sini berakhirnya. Kemudian ibu-ibu mepet ke pinggir, karena itu si truk menipelan banget. Harusnya kan nyalipnya ke sini kan, ke kanan. Ini malah ke pinggir ibu-ibu, tiba-tiba ngegolosor, gubrak, nah gubis ke sebelah kanan. Di belakang ada truk, seperti itu. Banyak sekali kejadian seperti itu. Kalau saja dia tahu bahwa akan ada kematian di situ, dia akan menahan langkahnya, tidak akan keluar rumah. Tapi mana ada manusia yang dikasih tahu bahwa dia harus mati di situ, tidak. Tinggal orang terperangah, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai ada ketika itu ibu-ibu emang yang kena kepalanya, sampai gebeletuk kadang kemana-mana, ibu-ibu hancur dengan helm-helmnya. Kenapa seperti itu? Ya itu yang disebut takdir itu. Tapi jangan salah, kalau orang yang baik matinya seperti itu termasuk apa ibu-ibu mati syahid. Jangan seperti itu teh, ya. Mati syahid karena sehari-harinya dia adalah orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada Rasulnya. Tapi kalau dia mati seperti itu adalah dia yang durhaka, maka itu disebut mati konyol yang seperti itu, ya. Ada dua kematian, mati syahid dan mati konyol. Kita pilih mati syahid. Kumaha syaratna sing hade ka Allah teras-terasan, ya. Mati syahid itu orang yang mati dalam keadaan baik kepada Allah, baik kepada Rasulnya. Seperti itu. Makanya tadi dawamkeun ulah pere ibadah teh. Gusti pun tanya abi asa bosan tahajud terek eureun heula kitu ka Allah. Cik Allah teh kok aneh ini manusia itu ya. Maka ke Allah teh juga kababaturan Allah puntennya Allahnya kasih ke kababaturan. Ibu jadi kieu diemutkeun teh. Aduh kemarin baca Quran, hari ini enggak ya. Kenapa saya enggak baca Quran? Iraha we teh. Aduh, hari ini belum baca Quran. Mohon kabujangna di mana? Tadi pagi tidak keburu ibu karena rusuh. Nanti atau siang mau udah raga salse merenan atau nanti sebelum maghrib atau nanti sesudah maghrib. Pokoknya sudah kaisi we hari ini teh baca Quran. Plong kana hate teh. Alhamdulillah sudah baca Al-Quran. Begitu harusnya. Itu makanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mendawamkan amal ibadahnya. Orang yang dawam amal ibadahnya ketika mati dia akan mati syahid. Yakini itu. Amin ya rabbal alamin. Nah makanya tadi jadi nasihat, hey Abdullah jangan seperti si Fulan ya. Si Fulan dulunya rajin loh sholat tahajudnya, sekarang malah ditinggal. Jangan kamu menjadi orang seperti itu. Artinya teruskan tahajud itu, teruskan ibadah itu, apapun ya yang disunatkan oleh Rasulullah. Maka yang di bawah hadis lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walikulli amalin syirratun walikulli syirratin fatratun faman yakun fatratuhu ila sunnati faqad ihtada waman yaku ila ghairi dalika faqad dhalla. Ibu itu dalikanya lihat ada fathahan di atasnya da. Itu da-nya teh fathahnya teh dirobi jadi fathah berdiri. Coba dirobi jadi fathah berdiri kayak mad tabi'i begitu. Dalika ya, itu panjang. Jadi ila ghairi dalika. Tapi da-nya teh tidak usah pakai alif, fathahnya aja dirobah dengan fathah berdiri. Paham Ibu? Iya.
ila ghairi dalika faqad dhalla, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal itu pasti ada masa semangatnya, garis bawahi. Amalnya garis bawahi, semangatnya garis bawahi. Emang kita mengalami banget seperti itu. Kadang kita semangat beramal itu, kadang lengle, kadang hoream. Ada kan seperti itu. Kenapa kok bisa beda-beda? Atau kan kita, ibu-ibu, hati itu adalah persinggahan antara dua bisikan. Kalau yang singgah bisikan malaikat, kita semangat berbuat baik itu. Kalau yang singgah nyatanya bisikan iblis atau setan, maka bikin kita gak mau melaksanakan ibadah itu. Nah, perputaran itu seperti itu ada emang. Makanya Rasul mengeluarkan hadis-hadis seperti ini teh. Kadang kita hoream, kadang ngahampura diri sendiri gitu kan. Ya Allah, nak tu wajar we abi teh eureun sakalimanya da abi teh kan minang ngalung teh. Gustinya abi teh baheula iman teh. Batur mata can dikudung sakomplek teh abi masih kudung ti baheula oge. Makanya abi mau libur dulu sebentar ya. Tante gitu ibu-ibunya. Kenapa? Terus aja bergulir ibu-ibu, malah jadi contoh bagi orang-orang yang lainnya begitu. Jadi jangan ngahampura diri sendiri. Saya punya dosa lah jamak atau segitu mah. Ya Allah, kalau amal saya kan banyak. Dosa segitu mah enggak apa-apalah. Jangan ibu-ibu ya. Jangan ngahampura diri sendiri, karena yang mengampuni dosa-dosa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tadi setiap amal itu pasti ada masa semangatnya, tuh. Dan setiap masa semangat, Ibu garis bawahi lagi masa semangatnya, itu pasti ada masa futur. Futur teh malas, ya. So, jadi tina amal naik karena semangat, tina semangat turun karena futur. Futur itu adalah malas. Pernah Ibu malas tolab ilmu? Pernah. Pernah malas sedekah? Pernah. Pernah malas baca Quran? Pernah. Kita kan manusia hidup, kadang benar, kadang teu benar, ya kan? Makanya apa pintar-pintar kumaha carana kalau yang namanya semangat ibadah itu harus ada terus, yaitu kita harus mengikuti jejak harewos malaikat. Kalau setan jangan diikuti, karena setan itu ibu-ibu tidak ada yang menyelamatkan kita. Setan mah satu saja. Nah, ngagoda we ka urang terus-terusan karena dia itu udah putus asa, tidak bisa keluar dari neraka. Tapi dia berpikir, biarinlah di neraka ge asal dibaturan we yang banyak usaha ku anak Adam, yaitu manusia. Makanya dia datang terus menggoda kita. Entah itu malam, pagi, siang, datang terus. Kalau kita tidak tangguh keimanannya, bisa-bisa hancur ibu-ibu amal kita. Cuman alhamdulillah kita selalu ada yang mengingatkan apa iman di dalam hati kita. Jangan dong, kamu itu kan, jangan, begini nanti akibatnya, kan begitu Bu ya. Alhamdulillah, makanya udhulu fisil mikafa. Kamu itu harus masuk ke dalam Islam itu seutuhnya. Kalau kita memasukkan diri kita kepada Islam, apapun diislamkan, atau kita hidup dengan cara Islam, maka pasti kita akan terhindar dari hal-hal yang tadi, ya. Jadi semua amal atau setiap amal ada semangatnya. Setiap semangat itu ada futur teh malas. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah petunjuk Rasul, ya. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah petunjuk Rasul, maksudnya begini Ibu. Tadi kembali kepada sholat duha. Ibu tuh biasanya sholat duha 8 tapi haji waktu kunaon ibu teh jauh turun jadi opa. Masih di sunnah itu? Masih di sunnah. Terus opa terus lami aduh cangkel 2 gejlig kana 2. Masih sunnah itu? Nah, masih sunnah. Maksudnya begitu. Kalaupun ibu tadinya turun gitu turun tuh, semangat itu turun. Tapi turunnya masih karena dina sunnah Rasul itu mah masih ketulungan, ya. Karena tadi oke kan boleh pilih, boleh 2, 4, 6 dan 8. Sholat malam misalnya, ibu tuh sholat malam terus, tapi tiba-tiba mundur, maka ibu mampu sholat 9 rakaat aja. Itu witir, boleh? Boleh. Masih sunnah? Masih sunnah. Turun deui jadi 5, masih sunnah? Masih sunnah. Gejelig kana hiji, masih sunnah? Sok ibu sholat sarakaat wengi. Ai teh era mah, ya bunya. Ai barang tuang suur, ai sholat sarakaat, era henteu begitu ya. Tapi kalau dijelaskan seperti itu, misi turun ge ai masih kana dina sunnah mah. Sunnah Rasul paling tidak itu tidak membahayakan. Begitu maksudnya, ya. Nah, kemudian di belakangnya ada ibu-ibu masih dalam sunnah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berada dalam petunjuk, masih kan berada dalam petunjuk. Namun, ini yang terakhir. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk tersebut, itu ya sungguh dia telah menyimpang.
Keluar dari petunjuk itu mah anu eureun sama sekali. Salatnya berhenti, ibu-ibu, salat wajib itu. Berhenti dia. Jadi sapopoe teh teu salat wajib aya nama. Nah, itu mah dia sudah menyimpang. Bisa jadi keluar dari Islamnya karena kata Rasul bainal abdi wal kufri tarkus shalah. Cirinya orang yang kafir itu adalah meninggalkan salat 5 waktu. Tuh, jangan sampai berhenti salat 5 waktunya. Begitu maksudnya. Turun naik mah eta mah wajar. Karena apa? Emang iman itu yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Ibu sekarang imannya lagi naik, lagi turun. Pede banget itu. Pede. Percaya diri. Iya sih. Kalau ibu ada di majelis taklim seperti ini, mana mungkin turun iman itu, naik. Karena apa-apa diterangkan semua ini, ya kan? Diterangkan Qur'annya, diterangkan hadisnya, biar aku turun semangat menggedur. Habita hayang jadi zaman nu dicintai oleh Allah karena dawam amannya, kan paling tidak seperti itu. Mudah-mudahan nanti sepulang dari sini tong turun deui eta iman teh, ya. Amin ya rabbal alamin. Hayang di jalan teh ngobrol. Etanya Bu Ella meni resep pisan nerangkeun mah, duh kahartos pisan abdi mah. Lain eta gerang gada kadang eta tapi kasebeleun eta nu cekat abdi naon? Cicing we kunaon cicing teh tibra cenah kitu. Mun ceuk urang rek sare mah geus di imah gitu. Maka dia sedang menurunkan imannya karena menggibah seseorang. Tah, ulah kitu. Atau ibu ngomongkeun anu naon teh eta si ibu mah ngobrol we deh. Dia omongkeun ku ibu jadi gibah artinya. Yang paling bagus mah ada yang ngobrol di sini ku ibu diemotan ibu. Tong ngobrol wae kan ieu nuju pangawasan. Nah, itu bagus. Namanya tawasobil haqi. Ieu mah ari ngageunggeurekeun teu wantun, aya geus kaluar diomongkeun si eta saha ngan ngomong we terus kasebeleun. Teu sopan teuing begitu. Nah, ya. Jadi itu gibah. Jadi ibu imannya tadi tinggi, keluar sekedap turun dengan mudah itu setan menggelincirkan kita, ya. Tapi ada yang tergelincir di masjid keneh, nu mana nu ngobrol itu tergelincir di masjid keneh. Jadi imannya kurang. Kenapa? Karena dia ngobrol di sini, orang lain mendengar, orang lain menyimak dengan baik, diperang di guratan-guratan ku ibu teh. Da babari pirage ngaguratan atuh, guratan. Ieu mah da ngaguratan henteu, kaharti henteu ngobrol we. Paling tidak 2 orang yang tadi dia sedang menyimpang dari keimanannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang dolim di majelis taklim itu yang mana? Yang ngobrol. Ya Bu ya seperti itu. Nononutan kumaha nononutan? Sakintan nonotan ada tengah ganggu batur. Sugan ya urang nononutan yeuh henteu ya Bu nya. Tuh yang suka ngajak mah yang ngobrol. Paling tidak 2 orang tuh jadi ruksak itu pendengarannya ya. Makanya Bu Ella mah paling cerewet kalau di majelis taklim ada yang ngobrol itu dihentikan kecuali yang tidak bisa dihentikan tanggung jawab sendiri dengan Allah nanti ya. Mangga ibu-ibu yang terakhir hadis ini hadis semua ya. Hadis semua makanya pembahasannya pendek ya. Hadis yang terakhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida maridul abdu aw safaro kutiba lahu mithla makana ya'malu makana ya'malu muqiman sahihan. Ulangi, ini kecil-kecil ya tulisannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida maridul abdu aw safaro kutiba lahu mithla makana ya'malu muqiman sahihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang sakit, garis bawahi sakit, pernah ibu sakit? Pernah. Senang? Ibu pernah sakit, pernah senang? Tidak. Saha nu resep sakit. Pak ibu teh sakit, dia jingkrak-jingkrak asik, abi gering gitu, pirampu, ya. Semuanya enggak mau kalau sakit itu. Karena sakit itu tak pilihan, sok ibu pilih. Mending sakit waos, mending sakit beteng, sok. Enggak enak semuanya juga, ya. Sakit perut tidak enak, sakit gigi tidak enak. Yang enak itu sehat ya Bu ya. Tapi yang paling enak sehatnya di anggo ibadah itu tuh ya. Nuju mencerang ya ningali teh mencerang sok atuh baca Quran. Oh, tenang mencerang kelihatan. Datang ke pengajian mendengarkan pengajian itu yang hebat itu ya. Nah, kalau lagi sehat terus ibu mangprung dina maksiat eta ge anger rugi. Kenapa surah Allah kamu itu lagi sehat malah kemana-mana, jangankan mendekati aku kata Allah itu. Kamu tuh harus mangprung kemana-mana tuh, lagi muda belia, segala sesuatunya lagi baik, kamu tuh kufur kepadaku katanya. Sudah kolot ge anjeun teh teu tobat-tobat maot kana neraka. Naon teh gunana? Makanya ditanya-tanya nanti yang ditanya itu umur yang pertama.
Yang kedua masa muda ditanya. Yang ketiga harta ditanya. Yang keempat ilmu. 4 pertanyaan itu akan ditanyakan kepada semua orang termasuk kita sekalian. Ulangi, 1 umur, sok serah. Yang akan ditanya itu umur, ya. An umrihi fima afnahu. Umur kamu sampai habis dipakai naon eta, begitu ya pertanyaannya. Bertanya tentang umur. Ibu, sekarang kita udah lama loh umur di dunia ini. Yakin di sini ada yang kepala 7 ya? Ada yang kepala 7? Ada? Ada. Kepala 6? Ada. Kepala 5? Ada. Udah lama kita di sini. Aduh, sudah lama. Berarti semakin lama hidup di dunia semakin besar pertanggungjawabannya. Kamu dulu punya umur, yang lain dikasih 19 tahun, kamu mah dikasihnya juga 60. Sok ta terangkeun dipakai naon baheula tepi ka maot anjeun tentu. Ditanya itu, ya. Itu yang ke-1. Yang kedua dari masa mudanya. Ibu, kita mengalami masa muda dulu itu. Ditanya oleh Allah. Basanya keur ngora eta diangon-angon wae. Dugi ka kolot teh. Tah, ya. Lagi masa muda. Ibu, kalau ibu ditanya sama Ibu Ella, ibu dulu lagi masa muda dengan sekarang solehan mana? Jadi mau jawab teh asa-asa gimana ini ya? Ibu dulu masa muda ibu dengan sekarang masa tua ibu solehan mana? Nah, solehan sekarang. Pede lagi tuh judulnya ya. Amin ya. Itu adalah doa. Solehan sekarang atau dulu mah sholat belang betong. Ada yang belang betong sholatnya dulu? Ada tuh. Ngararaku geuning eta teh nya dulu mah. Sekarang ibu-ibu mana ada sieun sholat 5 waktu kakantun sieun. Jangankan kakantun kasiangan we gegebegan. Kenapa? Karena ibu sudah punya ilmu, ya. Dulu ibu enggak ada di kerudung kayak begini, enggak ada. Dulu mah berkerudung juga drihuk, tahu enggak drihuk? Drihuk tuh yang kecil itu yang di kerudung teh. Ditalikeun di sini, ya. Kalau gitu tungkul ini pupunakan katingali. Kalau tangah ieu ka mana-mana dulu. Tapi ibu sekarang berkerudungnya kayak begini, berarti solehan sekarang. Amin ya rabbal alamin. Dulu mah ibu sok rada buat baeut mun di Pasian Arto sakedik ku caroge. Dulu, ya. Kalau sekarang baeut keneh? Bu Ella tuh bisa kalau mancing-mancing itu ya, supaya ibu keluar pengakuannya seperti itu ya. Ibu dulu kalau di Pasian Artos saya buat baut, cek carogan teh sakit tos nyungkeun di hapunten. Mama mohon maaf ya, Bapak itu udah keliling-keliling muter-muter itu nge-grab itu. Gak tahu ya para penumpang tuh gak tahu kemana. Ini hasilnya cuma segini gimana ya. Maaf ya Mama, maaf. Udah begitu kan suaminya teh. Istri yang soleh itu tidak apa-apa Bapak, kan kemarin kita dapat banyak. Itu kan Allah lagi ngasih rezeki sama orang lain, mungkin ditahan dulu. Gak apa-apa kita dapat segini, yang penting barokah. Ta istri nu soleh mah kitu. Kitu henteu Ibu. Untuh cenah. Dikitu disabat bari jamandut moal mahi dulu. Ibu-ibu ya. Jadi alhamdulillah sudah banyak perubahan di dalam diri kita itu. Maka teraskan jangan ada berubah lagi ke yang jelek. Berubahnya harus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena kalau 60 tahun itu menurut Rasulullah itu tidak akan lama lagi kita di dunia. Kenapa gitu? Karena umat Rasul itu umurnya antara 60 sampai 70. Begitu Ibu di hadis nanti ya. 60 sampai 70. Makanya Rasul diambil oleh Allah 63 tahun. Ibu sekarang udah 67 tahun, udah bonus dari Rasulullah tuh. Rasulullah 63, ibu 67, berarti bonusnya 4. Ada yang sudah mentas 70, bonus lagi. Tapi bonus-bonus yang itu harus menjadi bonus kebaikan. Berarti kata Allah, kamu itu emang orang yang taat dari dulu. Ditambah lagi lah, cenah apanya? Waktunya. Sehingga udah 75 tahun, teras ibu-ibu saum Dawudnya juga gak lewat. Itu ada orang tua yang seperti itu, Masya Allah. Saum Senin Kemis udah lewat sama dia itu, udah saum Daud. Saum 1 hari, buka 1 hari, saum lagi, terus sampai meninggal dunianya dia lagi saum Daud, Masya Allah. Kabita luar biasa ya Allah, husnul khotimah yang seperti itu. Makanya ibu tetapkan kebaikan yang sekarang itu, jangan dirusak lagi. Pilih sahabat yang baik, pilih tempat calik yang baik. Jangan punya teman yang sok ngagosok-gosok ibu, menjadi ibu jauh lagi dari Allah, jangan.
Pertahankan kebaikan itu. Ibu sudah diberi bisa baca Al-Quran, itu luar biasa. Al-Quran itu adalah bahasa Arab, bahasa mereka. Kok ibu bisa baca Quran? Apalagi sudah memahami tajwidnya, sudah memahami artinya, tinggal melaksanakan. Jadi kalau begitu kita berarti benar-benar menjadi sahabat Rasulullah, menjadi juga hamba Allah yang terbaik. Amin ya Rabbal alamin. Nah, jika seorang sakit, satu, atau melakukan safar, dua. Ada sakit, ada safar. Ya, sakit dan safar itu dua perkara yang memunculkan rukhsah untuk orang yang beriman. Apa rukhsah? Keringanan. Ya, jadi jaminu teu damang jeung nu bepergian teh diogo banget sama Allah itu. Ya, ada yang dirubah-rubah ibadahnya. Yang tadinya sholat duhur 4 rakaat, kok bisa jadi 2 rakaat? Kanggo nu safar mah, ya, kanggo nu safar 2 rakaat. Kenapa? Tina 4 jadi 2. Tapi ibu jangan lantas menyimpulkan berarti nutilu jadi 1,5. Nggak bisa. Nutilu jadi 1,5 gimana itu? Sholat maghrib dituan nama pinter manehna teh nya. Nuju ruku, nu kadua jawab assalamualaikum, assalamualaikum ke ruku. Cek nu sanes ibu nah salamna apa 1,5 nuju safar. Jadi yang di rukhsah itu yang 4 rakaat jadi 2, yang 3 tetap 3, yang 2 tetap 2. Eta mah rukhsah dikurangan jumlahnya, dikurangan waktunya lagi bisa dikesanain, bisa dikesiniin. Kalau sholat duhur tarik ke asar bisa, sholat asar tarik ke duhur bisa, sholat maghrib tarik ke isya bisa, sholat isya tarik ke maghrib bisa. Yang tidak bisa adalah sholat subuh. Ku ibu teh ditarik kana lohor lila teuing teu meunang eta. Ya. Tarik kana isya teu meunang eta oge. Jadi harus pakai ilmu sih sebenarnya ya. Nah, itu dalam segi safar. Kalau segi sakit itu Bu, kalau di tempat sendiri, di rumah sendiri, ibu tidak boleh mengurangi jumlah rakaatnya. Paling bisa rukhsahnya dirubah dari berdiri jadi duduk. Gitu kan? Ibu kan lagi sakit tuh, ya. Maka kata Rasul itu sholli qaiman, salatlah sambil berdiri. Fa in lam tastati' fa qaidan, tapi kalau sambil berdiri itu tidak bisa, duduklah. Fa in lam tastati' fa ala janbin, sambil duduk masih kena puyeng, fa ala janbin, boleh sambil berbaring ya. Jadi untuk yang safar mah salatnya di rukhsahnya adalah jumlah rakaatnya ya. Bukan jumlah rakaatnya, keberadaan sholatnya. Yang tadi berdiri boleh jadi duduk, boleh jadi berbaring. Kalau untuk yang safar boleh dikurangi tadi jumlah rakaatnya dan disatu-satukan, maka istilahnya jamak qashar seperti itu. Kecuali ibu sholatnya rumahnya di Banjaran misalnya, dirawatnya di Bandung, di Sentosake atau di Muhammadiyah atau di satu lagi? Rumah sakit yang paling gede Hasan Sadikin ya. Nah, kalau dari Banjaran ke Bandung, dirawatnya di Bandung, maka boleh sambil tiduran, boleh sambil duduk, juga dikurangi waktunya karena dikurangi rakaatnya karena sedang berada jauh dari mukim kita. Paham Ibu? Nah, kalau sakitnya di rumah, entong dikurangan rakaat nama. Tapi yang tadinya berdiri jadi duduk bisa, yang tadinya duduk bisa jadi berbaring. Tapi kalau ibu sakitnya dirawat di tempat yang agak jauh dari rumah ibu, maka eta mah bisa dikukumahakeun, dikurangi rakaatnya pun bisa karena sedang berada di tempat yang lebih jauh dari rumah kita. Paham Ibu? Nah, ya. Sekarang ada tadi orang yang sakit dan orang yang safar, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin. Jadi amalannya tadi catat Ibu seperti amalan biasanya Apan enuju teu damang mah bari ngagoler tapi ganjaranana sami sareng berdiri. Paham Ibu? Jadi teu kieu aduh gimana ya saya selama ini duduk aja sholat ya Allah gimana atuh dipaksakeun kalaka wah nyeri banget atuh bunga dareg-deg ini bakatingku nyeri. Kata Allah jangan ngaripukeun diri sendiri. Udah di kursi aja duduknya. Sholatnya di kursi. Menito sono teh cenah hoyong sujud ari sakit bade kumaha. Ya, udah saja di mana di kursi, maka sholat di kursi sepanjang hidup cek paripaosna karena ada masalah di lututnya, tetap dia diberi pahala seperti orang yang berdiri sholatnya. Paham Ibu? Yang satu mah ngagoler sholatnya itu.
Udah 3 bulan dia ngegoler aja sholatnya. Kenapa? Karena sudah sangat parah sakitnya itu. Maka dia pun dapat pahala seperti orang berdiri sholatnya itu. Tuh ya. Sama dengan orang yang safar juga seperti itu. Dia berangkat ke Jakarta, sholatnya kok 2 rakaat. Sami misi sholat 2 rakaat. Dia ganjarannya sama dengan sholat tam, yaitu sholat yang 4 rakaat. Begitu. Disatu-satukan. Maghrib ke Isya, Isya ke Maghrib, anggar pahalana sama seperti yang mukim. Itu yang disebut rukhsah. Jadi dina Islam itu selalu ada keringanan. Tinggal kita memahami ilmunya, maka akan baik-baik saja ya. Maka Bu, yang terakhirnya itu ya, dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika mukim tuh ya. Ketika mukim teh yaitu tidak bepergian dan dalam keadaan sehat. Ketika dia tidak sakit ya. Jadi kalau kita simpulkan, oh gening babarinya sebenarnya amal itu, babari beramal itu asal kitanya siap untuk melaksanakannya dan mau diatur oleh Allah dan Rasulnya, akan aman-aman saja. Setiap hari orang bakal ngagunukeun amal sebanyak mungkin, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin ya. Itu sampai situ kahartos Ibu. Itu saja yang saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Dan mudah-mudahan kalau nanti kita sudah sepakat, mudah-mudahan bulan depan kita bisa hari Selasa pagi, hari Selasa keempat pagi, mudah-mudahan ya. Nanti akan diatur-atur lagi ya. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan, segala kehilapan. Baik, kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, masih duduk di sini ya. Alhamdulillah. Hari ini kita melaksanakan kajian yang begitu jelas ya, tapi tidak ada sesi pertanyaan ya Bu ya. Kalau mau enggak? Kalau mau. Mau ada yang nanya mau? Ada. Sebentar nggak apa-apa. Boleh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, ada 2 pertanyaan ya. Yang ke satu lagi di mana tadi bepergian kan ya. Jadi yang diburu itu yang sholat wajibnya aja gitu kan. Sholat sunatnya tidak dilakukan. Emang seperti itu, makanya yang wajib saja dikurangi. Yang wajib itu dikurangi karena madorotnya dalam bepergian itu kayak begitu ya. Ibu lagi di perjalanan pada wudu, ngantri orang-orang yang campur jeung pamogat, maka wudu juga diganti dengan tayamum kayak begitu ya. Sholat yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat dihijikan karena emang di tempat orang lain sih, tidak seperti di rumah kita. Maka ibu-ibu sholat rawatib boleh ditinggalkan. Karena kalau ibu menggunakan sholat rawatib itu nanaonan atau ayeuna opat diduakeun ditambah deui ku rawatib jadi anyar-anyar kene. Cuma untuk qobla subuh Rasul tidak pernah meninggalkan. Catat itu ya. Untuk qobla subuh tidak pernah meninggalkan, baik di dalam bepergian, Rasul lagi perang, Rasul lagi sakit, yang rawatib subuh tidak ditinggalkan. Kenapa? Rasul mencontohkannya seperti itu. Jadi bagi kita juga
tersebut tetap dilaksanakan. Ada sesuatu banget di dalam rawatib subuh itu. Yang ke-1. Yang keduanya adalah tadi contoh. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang subhat. Apa contoh amalan yang subhat? Ya, yang paling sering didengar itu adalah arisan. Ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu suka arisan, kainlah. Mulai berpikir, ada luas, kenapa? Karena arisan itu ibu, tidak jelas perpindahan miliknya arisan itu, ya. Kalau dalam Islam itu harta bisa berpindah, yang membeli itu kan hartanya dia jadi berpindah, yang nganjuk hartanya jadi berpindah. Tapi kalau arisan itu disebut membeli bukan, disebut nganjuk bukan, disebut merek bukan. Jadi karena perpindahan miliknya itu tiba-tiba kita punya uang 1 juta, padahal kita tadi ngasihnya cuma 100.000. Kok budget jadi 1 juta? Eta 1 juta teh artos naon? Eta teh merek, apakah penganjuk? Apakah udunan? Nggak jelas. Karena tidak jelas kepemilikannya, maka jatuhlah subhat. Subhat itu samar, tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, tapi membahayakan. Faman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami. Barang siapa yang sudah terjatuh kepada syubhat, maka dia terjatuh juga kepada haraman. Jadi alangkah baiknya ibu-ibu arisan yang sudah berlalu sudah habiskan sampai terakhir. Mun aya mah bro pasikeun. Nah, sudah begitu jangan arisan mending kene nganyuk tibatan arisan mah. Karena nganyuk itu jelas, nganyuk itu diperbolehkan, ya. Nganyuk diperbolehkan tapi kudu maya eta oge. Ulah keur nganyuk nyanyi mah juta gentar keur nganyuk, iPad mayar ekek bae jadi gitu roba. Itu ibu bisa dipahami? Iya. Terima kasih. Ya, mangga. Sholat rawatib duhur serta Rasulullah 22 tapi setidaknya 4 pada komisi 2. Ada yang dua-dua boleh, dua opat boleh. Mana yang ibu mau, ya? Kalau qoblanya 2, nanti sesudahnya 4 boleh. Kalau qoblanya 2, nanti sesudahnya 2 boleh. Yang satu hanya bisa qoblanya unggul 2 bisa. Yang satu hanya qoblanya, yang badannya 2 bisa. Mas tatotu, apa yang mampu ibu? Bagaimana? Ya? Sekarang ada satu itu tuh yang di belakang. Ibu sepuh di sana. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau pergi jauh, syukur kita di rumah. Tapi mau sholat asarnya, ada sebagian menunjukkan ke rumah atau di kendaraan. Ibu berangkatnya pukul berapa? Ibu berangkat? Sesudah duhur. Ya. Duhur aja yang dilaksanakan. Nanti asarnya di sana. Di mobil bisa di mobil. Kalau mobil sendiri bisa parkir dulu kan? Ke rest area bisa. Kecuali kalau dalam keadaan madorot. Di mobil kita sendiri Kalau di kendaraan umum gimana? kendaraan umum nggak bisa karena kita yang numpang di situ sholat di kendaraan umum itu lebih nyaman dalam artian karena kendaraan umum tidak bisa kita ngatur-ngatur kan kita nempel di situ. Tapi kalau sholat di kendaraan pribadi kan bisa mepet dulu, kita parkir, cari masjid dulu kalau memungkinkan. Tapi ternyata dalam keadaan di tol Cipali segitu jauhnya hujan ngegebrek, mencari rest area agak susah, maka kita sholat di kendaraan pun boleh ketika dalam keadaan madorot, termasuk di kapal terbang. Itu kan madorot. Kira boleh turun heula dina kapal terbang, nggak bisa. Dina kereta api pun tidak bisa, ya. Jadi yang sekiranya kita bisa turunlah. Tapi kalau ketika tidak bisa, kalaupun di kendaraan sendiri, boleh kita melaksanakannya di kendaraan. Kalau dalam keadaan madorot. Tapi ini suasana lengang, bisa, maka ke pinggir dulu, sholat aja di masjid itu jauh lebih baik. Nah, yang bedanya ibu tadi sholat duhur 4 rakaat karena di rumah. Tapi kalau di bepergian ibu sholat asarnya jadi 2 rakaat. Udah 2 rakaat salam aja ke kanan dan ke kiri. Wiridan, cukup seperti itu ya. Enggak, terima kasih. Boleh. 1
satu lagi dari tadi sebelum. Enggak. Ya. Satu sempurna. Ya. Oh, begini Ibu, sholat sunat mah tidak menunggu sakit. Kalau tidak sakit pun bisa sambil duduk, cuma dikurangi pahalanya. Ini misalnya Ibu teh sholat tahajud, mau sambil duduk, padahal Ibu teh tidak sakit, hayang we bari diuk nanaonan gitu. Ibu teh sholat tahajud kan itu sunat. Mau rawatib, mau sholat tahiyatul masjid, mau sholat duha, Ibu teh hoyong we itu bari calik padahal tidak sakit. Nah itu boleh untuk sholat sunat mah boleh, tapi dikurangi. Calik itu jadi setengah pahalanya, yang berbari itu jadi saparapat pahalanya gitu. Jadi setengah tina calik saparapat, setengah tina hiji setengah. Muncul urang nanaonan geus bari nangtung ya gitu. Tapi untuk membedakan bahwa ini sunat loh, boleh seperti itu ya. Nah, maka yang tadi dalam keadaan tidak sakit saja boleh seperti itu ya. Tidak sakit saja boleh, apalagi lagi sakit sholat sunat, maka pahalanya sama seperti sempurna. Seperti itu, beda. Cekal? Udah tidak satu kali lagi berterus. Udah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.